Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang pertama. Oke. Kita simak dulu pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salwa Zahrani dari kelas 71 MTS Negeri 1 Lubuk Linggau. Di sini saya akan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi genap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kedudukannya, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis, ya, merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar sumbernya harus melihat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketiga, merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ya, tata urutan tertinggi berarti letaknya paling atas, paling tinggi. Karena tadi merupakan sumber dari hukum, sumber dari peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Selanjutnya, memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Fundamental itu mendasar. Oke. Ini sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Amandemen itu adalah perubahan. Oke, sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, ketiga adalah penjelasan. Namun setelah di amandemen atau undang-undang kita itu dirubah, maka sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga berubah. Hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 aturan tambahan yang berbunyi, dengan ditetapkannya perubahan setelah di amandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Ya. Oke, silakan simak pembacaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, di awal tadi sudah ada teman kalian yang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea ya. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal. Nah, di sini akan kita bahas hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tadi sudah kalian dengar juga proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Sekarang kita bahas hubungan antara pembukaan dan Proklamasi Kemerdekaan. Oke, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya, ingat ya, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pembacaan proklamasi. Dinyatakan Indonesia merdeka bebas dari penjajah. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebagai undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Begitupun dengan pembukaannya, begitupun dengan dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Ya, hubungan kedua, makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Lanjut. Ini hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan per alinea ya. Dalam alinea pertama dalam pembukaan itu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa serta alasan kemerdekaan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan, yakni pada saat yang berbahagia. Ya, dengan selamat dan sentosa. Yang ketiga, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tentunya dengan didorong oleh keinginan luhur untuk merdeka bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dan tujuan negara Indonesia. Ya, jadi jelas hubungannya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, lanjut. Tujuan negara Indonesia sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, jelas ya, begitu luhur tujuan negara kita. Selanjutnya, tujuan negara itu diwujudkan melalui penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan juga memuat dasar negara yakni Pancasila. Oke. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dirubah ya. Oke, lanjut. Oke, ada latihan. Silakan tulis di buku tulis. Jika ilmu itu diibaratkan hewan peliharaan, maka menulis adalah talinya. Maka silakan ditulis agar kalian makin paham dengan materi ini. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.